Terus yang keempat itu ada sebutkan dan jelaskan tahap dalam siklus manajemen pengetahuan. Nah, mana tahap yang menurut Anda itu paling krusial dan mengapa? Jadi tunjukkan juga contoh penerapan dalam konteks organisasi yang Anda kenal. Nah, tahap-tahapan dalam siklus manajemen pengetahuan yang pertama itu ada identifikasi. Nah, itu merupakan langkah awal yang sangat fundamental ya. Jadi dalam siklus manajemen pengetahuan, tahap ini organisasi itu berusaha menggali dan mengidentifikasi berbagai jenis pengetahuan yang sudah ada, baik yang tersimpan dalam dokumentasi sistem ataupun dalam pikiran karyawan. Nah, proses ini juga melibatkan pemetaan sumber-sumber pengetahuan, baik yang bersifat eksplisit maupun tacit. Nah, yang kedua itu ada pembuatan atau creation. Fokus pada pengembangan pengetahuan baru melalui berbagai aktivitas seperti penelitian, brainstorming, eksperimen, dan juga pembelajaran dari pengalaman. Nah, organisasi mengidentifikasi dan mendokumentasi pengetahuan baru yang ingin disebarkan ke seluruh perusahaan. Terus ada tahap penyimpanan atau storage. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana organisasi itu menyimpan dan mengorganisir pengetahuan agar mudah diakses di kemudian hari. Terus yang selanjutnya itu ada tahap penyebaran atau sharing, di mana proses ini aktif membagikan pengetahuan kepada individu ataupun tim untuk kepada tim yang membutuhkannya gitu. Tahap ini itu melibatkan transfer dan pembagian pengetahuan melalui berbagai mekanisme seperti pelatihan, workshop, mentoring, komunitas praktik, dan juga ada platform digital. Nah, terus di selanjutnya itu ada tahapan penggunaan atau utilization. Jadi merupakan implementasi nyata dari pengetahuan yang telah dibagikan untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, dan juga meningkatkan kinerja. Nah, penerapan pengetahuan menjadi salah satu tahapan yang umum diterima dalam siklus manajemen pengetahuan. Terus yang terakhir itu adalah tahap evaluasi ya. Jadi penting juga ada tahap evaluasi atau pembelajaran. Jadi menutup siklus dengan melakukan review terhadap efektivitas seluruh proses manajemen pengetahuan. Tahap ini mencakup pemeliharaan berkelanjutan dan evaluasi yang meningkatkan kinerja organisasi dalam pengambilan keputusan. Nah, menurut saya tahapan yang paling krusial itu adalah tahapan penyebaran atau sharing. Kenapa? Karena tahapan sharing ini merupakan siklus manajemen pengetahuan yang bisa dibilang krusial karena tanpa berbagi yang efektif gitu, semua upaya dari identifikasi, pembuatan, penyimpanan pengetahuan itu akan menjadi sia-sia gitu. Banyak organisasi yang memiliki pengetahuan yang luar biasa, tersimpan rapi, terus juga rencana-rencana selanjutnya, tapi gagal dalam membuatnya mengalir ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan gitu. Berbagai pengetahuan yang paling sulit dilakukan karena melibatkan aspek psikologis dan juga dari budaya organisasi itu sendiri, jadi bukan hanya dari teknologi. Nah, itu menurut saya yang paling krusial itu adalah pada tahapan penyebaran atau sharing. Nah, contohnya itu diambil dari penerapan di rumah sakit. Nah, yang pertama itu diidentifikasi dulu nih. Jadi rumah sakit itu mengidentifikasi praktik terbaik dokter yang sudah dibilang senior dan juga perawat-perawat yang sudah berpengalaman, serta menginventarisasi pengetahuan medis yang tersebar dari berbagai unit. Nah, terus yang kedua itu tahap pembuatan. Jadi mengembangkan protokol medis yang baru berdasarkan penelitian yang terkini gitu, dan dalam pengalaman klinis serta menciptakan panduan perawatan yang sesuai dengan kondisi lokal atau kondisi yang semakin maju.
Terus juga di tahapan penyimpanan, di mana rumah sakit itu menyimpan semua protokol, panduan, dan pengetahuan medis dalam sistem informasi rumah sakit yang dapat diakses oleh seluruh staf. Seperti itu. Terus ada yang tadi sharing atau penyebaran. Tahapan sharing ini membagikan pengetahuan melalui diskusi pagi hari. Biasanya sebelum melakukan kerja gitu, sesama rekan atau sama dokter itu saling sharing-sharing lah di pagi hari. Terus ada juga pelatihan rutin, seminar internal, dan juga sistem bimbingan dari senior ke junior. Terus tahapan penggunaan, di mana penerapan protokol dan pengetahuan yang sudah tersimpan tadi tentang dalam penanganan pasien sehari-hari untuk meningkatkan kualitas pelayanan gitu. Jadi menerapkan protokol yang sudah dibuat untuk penanganan para pasien dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Terus yang terakhir evaluasi, pasti ada ya. Evaluasi itu melakukan audit medis dan tinjau khusus untuk mengevaluasi efektivitas penerapan pengetahuan yang dilakukan perbaikan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah peran teknologi informasi dalam mendukung sistem manajemen pengetahuan. Refleksikan juga potensi dan tantangan penggunaan teknologi di lembaga berbasis keagamaan. Nah, diawali dengan pengertian dari teknologi informasi itu sendiri, di mana teknologi informasi adalah kombinasi dari perangkat keras, perangkat lunak, dan juga jaringan komunikasi dan sumber daya manusia yang digunakan untuk mengumpulkan, menyaring, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Nah, TI ini mencakup semua bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, juga menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi di berbagai bentuk seperti data bisnis, percakapan suara, gambar diam, gambar gerak, hingga multimedia. Nah, peran-peran utama dari teknologi informasi ini sendiri yaitu yang pertama itu adalah fungsi sebagai tulang punggung infrastruktur sistem manajemen pengetahuan. Jadi TI ini menyediakan platform untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan pengetahuan secara efisien. Nah, tanpa dukungan teknologi yang memadai, proses manajemen pengetahuan ini akan terlambat dan tidak efektif. Terus ada fungsi penyimpanan, di mana pengorganisasian memungkinkan organisasi menciptakan repositori pengetahuan yang struktur, sistem berbasis data, manajemen dokumen, terus penyimpanan awan, penyimpanan pengetahuan dalam berbagai format dengan sistem pencarian yang canggih. Terus ada penyebaran dan kolaborasi difasilitasi melalui platform kolaborasi, forum diskusi, terus ada sistem pembelajaran online dan juga jejaring sosial internal. Teknologi memungkinkan transfer pengetahuan real time melalui video conference, webinar, ruang diskusi virtual, mengatasi hambatan geografi dan waktu. Terus juga TI juga berperan dalam otomatisasi dan analisis, mengategorisasikan pengetahuan secara otomatis, memberikan rekomendasi konten relevan, dan juga menganalisis pola penggunaan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran organisasi. Nah, potensi di lembaga berbasis keagamaan, di mana TI ini bermanfaat untuk mengelola kekayaan pengetahuan spiritual seperti mendigitalisasi naskah seperti kitab kuning atau kitab suci dalam fitur pencarian berdasarkan topik, ayat, dan tema. Yang sekarang itu kita tahu itu adalah Al-Quran digital, itu termasuk dalam digitalisasi kitab suci.
Terus ada platform pembelajaran agama online melalui video ceramah, podcast, atau modul interaktif untuk menjangkau umat di daerah terpencil. Terus ada komunitas digital yang dimana dalamnya itu ada diskusi keagamaan, tanya jawab dengan para ulama, dan berbagai pengalaman spiritual. Terus sistem manajemen administrasi terintegrasi untuk data para siswa, data para santri, jadi udah terintegrasi, integrasi. Jadi ada juga sistem manajemen administrasi seperti jadwal kegiatan dan juga program sosial. Nah, tantangan dari implementasi itu sendiri di mana resistensi budaya dan komunitas yang skeptis terhadap perubahan dari metode tradisional ke digital gitu, khawatir mengurangi nilai sakral praktik keagamaan. Terus ada keterbatasan sumber daya finansial dan SDM. Terus ada tantangan teknis dan keamanan yang memerlukan keahlian dalam pengelolaan sistem dan melindungi data sensitif daripada santri atau siswa serta konten keagamaan lainnya. Terus ada dari isu otentisitas dan akurasi dalam penyebaran pengetahuan agama digital. Terus ada resiko dari distorsi atau salah interpretasi yang dapat menimbulkan kebingungan untuk umat. Nah, jadi strateginya itu adalah pendekatan bertahap dengan melibatkan tokoh senior seperti champion perubahan, terus ada pelatihan intensif untuk adaptasi teknologi baru, kemitraan dengan institusi teknologi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dan keahlian. Nah, terus ada keberhasilan implementasi itu bergantung pada kemampuan menyeimbangkan pemanfaatan teknologi modern dengan pelestarian nilai-nilai dan tradisi keagamaan yang dihormati komunitas.